Shalom. Selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 30 Agustus 2024. Keadilannya selalu menang. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku, demikianlah firman Tuhan, Yesaya 54 ayat 17. Dalam Ester 3, Alkitab menceritakan kisah Mordehai, seorang Yahudi, dan Haman, salah satu pejabat raja yang menduduki jabatan terhormat. Alkitab menggambarkan Haman sebagai musuh orang Yahudi, dan seorang Agag, seorang pria jahat yang menyimpan rasa permusuhan yang kuat terhadap Mordehai dan orang-orang Yahudi. Haman, seorang yang kaya, meyakinkan raja bahwa dia sendiri yang akan membiayai operasi pemusnahan orang Yahudi. Dia menipu raja yang percaya bahwa orang-orang Yahudi adalah ancaman bagi stabilitas kerajaan. Namun, berkat pemeliharaan ilahi Tuhan, rencana jahat Haman akhirnya menjadi bumerang dan dialah, Haman, yang akhirnya digantung di tiang gantungan yang telah dia persiapkan untuk Mordehai. Alkitab berkata, orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya, Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya, ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Mazmur 37 ayat 32-34. Kebenaran kitab suci yang tidak dapat diubah menjamin bahwa Haman di dunia ini dan sejenisnya pada akhirnya akan menghadapi penghakiman Allah yang adil. Keadilan Allah akan selalu menang atas siasat orang jahat sehingga nasib yang mereka inginkan bagi orang lain menjadi bagian mereka. Alkitab mengatakan dalam Mazmur 125 ayat 3, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar. Itu juga salah satu alasan kita berdoa agar orang-orang Kristen, pelayan Injil, dan pemimpin Kristen di seluruh dunia dilindungi dan dijaga dari orang-orang jahat ketika mereka melakukan pekerjaan kebenaran mereka. Selalulah berdoa agar para pendeta dilindungi dari semua pelaku kejahatan, dan deklarasikan bahwa mereka diperlengkapi dengan hikmat, kuasa dan kebijaksanaan saat mereka memimpin kawanan domba Tuhan dan menyebarkan Injil. Ada umat Kristiani yang dengan berani memberitakan Injil di tempat dan wilayah yang masih memusuhi pesan Yesus Kristus. Selalulah berdoa agar orang-orang Kristen seperti itu dikuatkan dan tetap tangguh, dibimbing oleh Roh Kudus agar terhindar dari bahaya, dan terus menjadi alat kasih dan kebenarannya yang efektif. Haleluya! Mari kita berdoa. Bapa terkasih, aku berdoa untuk para pendeta, orang-orang Kristen, pelayan Injil, dan aktivis Kristiani di seluruh dunia saat ini, agar tangan perlindungan-Mu ada pada mereka, mereka dipenuhi dengan hikmat, kebijaksanaan, dan keberanian ilahi saat mereka berdiri bagi kebenaran dalam menghadapi segala jenis pertentangan. Aku berdoa agar Engkau memperkuat tekad mereka dan menguatkan mereka untuk melanjutkan pekerjaan mereka dengan iman dan tekad yang tak tergoyahkan, dalam nama Yesus. Amin. Ayat renungan hari ini terdapat dalam Mazmur 91 ayat 11-12, Amsal 18 ayat 10, 2 Tesalonika 3 ayat 3, Yesaya 54 ayat 17.